Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Intan Fatimah. Saya akan memaparkan materi analisis keputusan manajerial PT Boga Sejahtera pada produk EcoWeb. Konteks strategis peluncuran EcoWeb. Merespon permintaan berkelanjutan, PT Boga Sejahtera menghadirkan EcoWrap, inovasi kemasan makanan yang berbasis plastik daur ulang. Sebuah langkah strategis yang mempertemukan kepedulian lingkungan dengan peluang komersial. Tantangan manajerial utamanya yaitu skalabilitas versus efisiensi untuk menjaga biaya produksi agar tetap rendah tanpa mengorbankan standar ekologis. Yang kedua, ada dinamika harga bahan baku. Mengelola kualitas harga di pasar daur ulang. Yang ketiga, ada optimalisasi rantai pasok yang menentukan komponen mana yang diproduksi sendiri dan mana yang dialihgunakan. Peran akuntansi manajemen di sini bukan sekadar mencatat biaya, tetapi melainkan menavigasi arah profitabilitas produk baru. Selanjutnya ada navigasi profitabilitas, analisis titik impas atau BP. Harga jual 5.000 per unit, biaya variabel 3.000 per unit, biaya tetap 40 juta per bulan. 40% titik impas BFI sama dengan 20.000 per unit. Pendapatannya sekitar 100 juta, tidak laba atau rugi. 60% target laba teknisi 30.000 unit. Laba bersih 20 juta tercapai di titik ini. 100% kapasitas terpasang 50.000 unit, ruang pertumbuhan maksimal saat ini. Selanjutnya ada diagnosis efisiensi, analisis variasi bahan baku pada bulan Juni. Produksi aktual mencapai 48.000 unit, namun evaluasi terhadap standar bahan baku 0,2 kg per unit menunjukkan bahwa dua titik inefisiensi krusial. Satu, material price variance. Pemicu harga aktual 10.500 per kilogram, melampaui standar 10.000 per kilogram. Tidak menguntungkan. Akar masalahnya, fluktuasi harga pasar bahan baku plastik daur ulang atau faktor eksternal. Yang kedua, material quality variance. Pemicunya, penggunaan aktual 10.000 per kilogram, melampaui standar 9.600 kilogram, tidak menguntungkan. Karena salahnya, pemborosan atau produk cacat selama proses produksi. Ini merupakan faktor internal. Yang selanjutnya ada dilema operasional. Keputusan make or buy. Konteks penawaran eksternal, manajemen menerima proposal dari pemasok untuk menyuplai komponen tutup kemasan EcoWrap guna untuk memenuhi kebutuhan penuh 50.000 unit per bulan. Opsi 1, tetap produksi internal, mempertahankan unit produksi yang ada dengan menanggung seluruh biaya operasional, namun langsung dan overhead pabrik. Opsi kedua ada alih daya eksternal, yaitu membeli dari pemasok dengan harga tetap 800 per unit, mengurangi kompleksitas manufaktur namun meningkatkan ketergantungan pemasokan. Selanjutnya ada matriks keputusan, perbandingan biaya relevan.
Analisis biaya operatif untuk satu unit komponen tutup kemasan. Biaya internal, bahan baku langsung 400, tenaga kerja langsung 250, overhead variable 100, overhead tetap 150. Tidak relevan karena biaya tetap berjalan meskipun produksi dihentikan. Jadi, total biaya relevannya sama dengan 750 per unit. Sekarang untuk biaya pemasok. Harga beli dari pemasok 800. Total biaya relevan 800 per unit. Keputusan finansialnya mempertahankan produksi internal untuk menghasilkan penghematan biaya relevan sebesar 50 per unit. Untuk volume 550.000 unit, perusahaan menghemat 2.500.000 per bulan. Selanjutnya ada inisiatif perbaikan operasional. Berdasarkan temuan, inefisiensi bahan baku MQP sebesar 4 juta. Manajemen harus mengeksekusi mitigasi internal untuk menekan pemborosan. Pengawas presisi, pencatatan real-time meningkatkan rincian material tracking di lantai pabrik untuk mendeteksi kebocoran dan penyimpangan dari standar 0,2 kg per unit secara dini. Yang kedua, ada peningkatan kompetensi. Pelatihan operator untuk menyelenggarakan pelatihan teknis guna menstandarisasi teknik produksi sehingga tingkat kecacatan produk buangan dapat diminimalkan. Yang ketiga ada ekselasi quality control, inspeksi berlapis, memperkuat prosedur QC untuk memastikan seluruh bahan yang masuk dan produk yang akhir keluar berada dalam batas toleransi efisiensi. Yang selanjutnya ada strategi ekspansi. Evaluasi penambahan kapasitas 20%. Respon tren pasar yang positif, manajemen mempertimbangkan skenario peningkatan kapasitas. 3 pilar evaluasi persyarat sebelum eksekusi. Analisis elastisitatis permintaan, memastikan proyeksi penerapan pasar market demand benar-benar sejalan dan mampu menyerap tambahan volume produksi 20%. Yang kedua, kapasitas fasilitas dan data pasok. Menilai apakah kapasitas mesin extrusion mampu menanggung beban tambahan dan ketersediaan bahan baku plastik daur ulang di pasar mencukupi. Yang ketiga, ada dampak struktur biaya. Menghitung ulang simulasi profitabilitas untuk menjamin bahwa penambahan kapasitas tidak menggabungkan biaya tetap secara tidak proporsional. Selanjutnya ada manajemen risiko produksi internal. Itu saat ini produksi mandiri menghemat 2,5 juta per bulan. Strategi manage menuntut pengawasan ketat terhadap persoalan jangka panjang. Yang pertama ada volatilitas biaya input. Kenaikan tak terduga pada upah minimum, tenaga kerja langsung, atau lonjakan harga bahan baku plastik dapat mengubah rasio keuntungan secara tiba-tiba. Yang kedua, ada disrupsi teknologi. Pemasok eksternal mungkin berinvestasi pada teknologi manufaktur baru yang mampu menekan harga penawaran mereka jauh di bawah 800 di masa depan. Yang ketiga, ada fleksibilitas skala. Memproduksi sendiri mengikat modal dan fasilitas. Jika permintaan produk berubah secara fundamental, perusahaan lebih sulit bermanfaat dibanding model outsourcing. Selanjutnya ada proyeksi pertumbuhan laba 25%.
Manajemen menargetkan akselerasi laba secara progresif tanpa mengubah struktur harga atau menambah biaya infrastruktur. Yang pertama ada skenario proyeksi finansial. Laba saat ini 20 juta per bulan. Target laba baru ditambah 25%. Jadi 25 juta per bulan. Yang kedua, ada kebutuhan eksekusi. Dengan rasio margin berkontribusi saat ini, perusahaan hanya perlu menjual 32,500 unit per bulan untuk merealisasikan target baru ini. Yang ketiga, ada evaluasi kapasitas. Target ini sangat realistis, volumenya 32.500 unit, hanya 65% dari total kapasitas yang 50.000 per unit, menyisakan ruang pertumbuhan tak tercapai yang sangat lapar. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi eksekutif. Yang pertama ada fundamental keuangan kokoh. Posisi break even point 20 unit sangat aman. Target pertumbuhan laba 25%, 32,5 ribu unit dapat diwujudkan tanpa membanding ataskan fasilitas maksimum. Kedua, ada efisiensi sebagai prioritas utama. Analisis Allianz mengungkap kebocoran operasional pada pemborosan bahan baku, perbaikan pengawasan teknis dan quality control mendesak dilakukan. Yang keempat, ada navigasi berkelanjutan. Disarankan agar manajemen terus menggunakan instrumen akuntansi manajemen baik biaya proses maupun proyeksi forward-looking sebagai kompas utama sebelum mengeksekusi ekspansi kapasitas. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.